selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan sobat kabar maeh TK Iring Bitu. Kita akan melanjutkan kehidupan kita kembali pada hari ini dalam penyertaan daripada Tuhan. Tapi sebelum kita melangkah menjalani setiap aktivitas kita, firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini dari Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-9 demikian. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita harus berbicara secara jujur, keadaan kita masa kini seringkali kita diperhadapkan oleh rasa lelah, baik karena tekanan ekonomi yang semakin sulit. Ada banyak hal dalam ketidakpastian dalam masa depan, masalah keluarga, hingga kesehatan yang menurun. Bahkan ada banyak hal yang kita alami dan rasakan sehingga seringkali membuat kita bertanya, di mana Tuhan saat aku sedang menderita, saat aku sedang bergumul, saat aku merasa lelah dalam hidup ini? Dan secara jujur juga Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, tidak jarang saat beban hidup terasa begitu berat, fokus kita mudah teralihkan. Kita hanya berfokus pada masalah, pada kegagalan, atau pada bagian dari penderitaan kehidupan kita sendiri. Kita lupa dengan Tuhan. Dan kalaupun kita ingat Tuhan, kita seringkali menyalahkan Tuhan dalam keadaan yang kita alami. Namun pada saat ini firman Tuhan mau mengajak kita untuk melihat kembali apakah yang kita pikirkan itu sudah tepat, sudah benar, dan membawa kita mengalihkan pandangan kita kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Melalui Ibrani pasal yang kedua ayat 9 ini, ada 3 pesan penting bagi kita, Bapak Ibu yang dikasih dan berkati Tuhan. Yang pertama, Yesus memahami penderitaan kita secara nyata. Alkitab berkata, Yesus dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat. Artinya, dia rela menjadi manusia sama seperti kita. Dia bukan Tuhan yang jauh di sana dan tidak tahu apa-apa tentang rasa sakit yang kita alami. Yesus pernah merasakan lapar. Yesus pernah merasakan dikhianati, ditolak, bahkan mengalami penderitaan fisik dan mental yang luar biasa. Saat kita merasa tidak ada orang yang mengerti hancurnya, lelahnya hati kita, ingatlah bahwa Yesus sangat mengerti. Yang kedua, penderitaan selalu memiliki batas waktu. Perhatikan kalimat untuk waktu yang singkat. Penderitaan Yesus di dunia ada batasnya, dan setelah itu ia dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Ini adalah pengharapan besar bagi kita. Masalah, air mata, dan pergumulan yang kita hadapi hari ini sifatnya hanya sementara. Badai tidak akan mengamuk selamanya. Ada kemuliaan dan pemulihan yang sedang Tuhan sediakan di balik setiap pergumulan ujian hidup yang kita alami. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita berharga di matanya. Mengapa Yesus mau mengalami maut? Supaya oleh kasih karunia Allah, ia mengalami maut bagi semua manusia. Dia menukar nyawanya agar kita mendapatkan kehidupan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, jika hari ini dunia membuat kita merasa tidak berharga, atau keadaan membuat kita merasa tidak berarti, lihatlah salib.
Arahkan pandangan kita kepada Yesus. Kita begitu berharga baginya, sampai-sampai Dia rela mati menggantikan kita. Bapak Ibu Saudara, refleksi untuk kita saat ini. Di zaman yang serba canggih, serba cepat, dan penuh dengan banyak hal, dalam setiap godaan-godaan ini membawa pada sebuah kecemasan. Kunci untuk tetap kuat bukanlah dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan melihat Yesus, fokus kepadanya. Ketika kita mulai khawatir tentang hari esok, ingatlah bahwa Dia yang sudah memberikan nyawanya bagi kita, pasti akan memelihara hidup kita hari ini dan seterusnya. Penderitaan pergumulan yang kita alami sekarang ini tidak akan pernah bisa mengalahkan kasih karunia-Nya yang besar. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa dan untuk mengawali hari ini. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, selamat pagi. Kami mengucap syukur yang amat besar atas nafas kehidupan, kesehatan, dan istirahat malam yang luar biasa yang telah Engkau karuniakan. Terima kasih karena kasih setiamu selalu baru setiap pagi, memberikan kami kesempatan untuk melihat indahnya hari yang baru ini. Bapa yang baik, hari ini membentang di hadapan kami kembali dengan segala tugas, tanggung jawab, rencana, bahkan hal apapun yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini. Kami menyadari bahwa tanpa Engkau kami tidak mampu melangkah dengan benar. Oleh karena itu, sebelum kami memulai aktivitas kami, mohon tuntunan daripada Tuhan dalam setiap langkah kaki kami. Berikanlah kami hikmat dalam mengambil keputusan, kebijaksanaan dalam berbicara, dan hati yang tulus dalam melakukan segala sesuatu dan melayani sesama. Lindungilah kami, pasangan kami, anak cucu kami, dan seluruh keluarga besar kami dimanapun mereka berada hari ini. Jauhkanlah dari segala bahaya, kecelakaan, mara bahaya lainnya, maupun niat jahat orang lain. Dan berkatilah pekerjaan, usaha, pelayanan, tugas tanggung jawab yang ke dalam tangan kami lakukan hari ini. Biarlah apa yang kami kerjakan dapat mendatangkan kebaikan dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan jika hari ini kami harus menghadapi tantangan atau pergumulan yang berat, ingatkan kami ya Tuhan untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Lapangkanlah hati kami untuk selalu berserah pada kasih karunia-Mu. Karena kami tahu kesulitan hari ini selalu ada dalam kendali Tuhan dan sifatnya hanya sementara. Penuhilah hati kami dengan kedamaian, sukacita, dan kesabaran, agar seluruh hidup kami di hari ini dapat memuliakan nama Tuhan. Ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat dan penuntun hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Melangkahlah dalam keyakinan Tuhan beserta kita. Shalom.